Perkenalkan, nama saya Fadlija Septian dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan melakukan video pembelajaran pada mata kuliah bibliometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari kali ini kita akan masuk pada perkuliahan mata kuliah bibliometri. Nah, sebelum itu Bapak ingin absensi terlebih dahulu untuk kehadiran teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, mangga nanti acungkan tangan untuk teman-teman. Yang pertama, Adinda Puspitasari Purwoto. Oke, Aditya Rizky Fauzi. Hadir. Oke, Andika Bintang Ramadan. Hadir. Oke, Asifa Riyadi. Oke, Dava Nuar Ilmia. Desi Yulia. Oke, udah semua ya. Baik, setelah absensi teman-teman alhamdulillah hadir semua. Kali ini Bapak ingin menjelaskan pada teman-teman untuk RPS mata kuliah bibliometri ini ada 4 CPL pada mata kuliah kali ini yang nanti akan teman-teman ketahui. Pada 4 CPL ini teman-teman akan mengoperasikan, memanfaatkan perangkat lunak bibliometrik seperti Publish or Perish, Post Viewer, dan Biblio Shiny untuk penambangan, pengolahan, serta visualisasi data secara efektif. Dan teman-teman juga akan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum-hukum bibliometrik dengan menerapkan prinsip etika akademik. Dan selanjutnya teman-teman juga akan menghitung dan menilai bagaimana suatu dampak performa literatur ilmiah. Dan yang terakhir, mahasiswa juga akan merancang dan melaksanakan menyusun laporan analisis berupa makalah mini riset di pertemuan akhir nanti. Nah, setelah itu teman-teman ada beberapa mata kuliah, ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita pelajari satu semester ini. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana sumber data bibliometrik dan evaluasi kualitas informasi. Selanjutnya teman-teman nanti akan mempelajari 3 hukum yang akan diterapkan pada bibliometrik. Yang pertama ada hukum Lotka, ada hukum Bradford, dan hukum Zip, yang dimana ketiga hukum ini akan mempelajari berbagai macam seperti produktivitas penulis, identifikasi skala jurnal, serta mengenai frekuensi kata. Dan setelah itu nanti kita akan mempelajari bagaimana indikator performa terukur. Mungkin teman-teman pernah mendengar high index dan I10 index pada Google Scholar. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana menghitung indeks-indeks yang teman-teman temukan di Google Scholar. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana memining data, atau dalam arti bagaimana kita menarik sebuah data pada software Publish or Perish untuk analisis bibliometrik. Nah, setelah itu kita akan UTS, yang dimana UTS ini teman-teman akan membuat sebuah portofolio dataset, yang dimana dari hasil penambangan di pertemuan sebelumnya teman-teman nanti akan dibuatkan laporan portofolio, yang dimana nanti akan mencoba teman-teman jelaskan step by step cara formula mendapatkan data dan analisisnya gitu. Setelah UTS kita nanti akan mempelajari bagaimana pemetaan ilmu pengetahuan atau science mapping. Dengan dilanjut kita akan mencoba praktik mandiri, yaitu menganalisis menggunakan software Post Viewer dan Biblio Shiny. Nanti teman-teman dimohon untuk membawa laptop dan menginstal aplikasi yang sudah Bapak sediakan. Dan nanti di pertemuan 15 kita akan mencoba diskusi dan mungkin ada sesi pembimbingan bagaimana membuat laporan makalah mini riset gitu. Nah, untuk di mata kuliah kali ini nanti teman-teman akan ada kuis, yang dimana kuis ini akan menghitung bagaimana cara menghitung hukum Lotka, hukum Bradford, dan hukum Zip. Setelah itu nanti teman-teman ada tugas mandiri juga dan ada tugas kelompok. Begitu untuk
terkait penilaian serta mata kuliah materi pembelajaran pada mata kuliah kali ini. Dilanjut ada beberapa pustaka yang nanti akan teman-teman gunakan pada mata kuliah kali ini. Yang pertama ada pustaka Parohanda dan Winoto mengenai bibliometrik dan informatics, dan ada mengenai Debellis mengenai bibliometrics and citation analysis, dan untuk Henry yaitu mengenai measuring academic research, dan pada tahun 2005 yaitu mengenai citation analysis in research evaluation. Dan pustaka yang terakhir nanti akan teman-teman gunakan pada mata kuliah kali ini yaitu mengenai meaningful metrics gitu. Cukup sekian untuk RPS kali ini. Kita akan lanjut ke materi yang akan kita pelajari kali ini. Sekarang kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar bibliometrik. Mungkin teman-teman masih asing terdengar terkait bibliometrik ini itu apa. Jadi untuk bibliometrik itu adalah merupakan fokus pada analisis kuantitatif pada publikasi kayak rekam, yaitu mengenai buku, jurnal, dan artikel. Jadi dalam singkatnya bahwa bibliometrik ini kita akan mempelajari bagaimana kita menganalisis sebuah artikel ilmiah dalam jumlah yang begitu besar atau dalam begitu masif. Nah, maksudnya apa? Terkadang kita sangat bingung sekali bagaimana untuk menganalisis tren ilmiah yang saat ini sedang ramai digunakan. Nah, maka dari itu bibliometrik ini hadir untuk mencoba menemukan sebuah tren topik pada penelitian pada beberapa tahun ke belakang atau mungkin pada tahun yang akan datang. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga akan mengetahui sebagai scientometric, yang dimana scientometric ini merupakan kajian kuantitatif terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, yang itu mengukur dampak riset, tren kebijakan sains, dan evaluasi universitas. Dan juga ada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu informatik, di mana mempelajari aspek kuantitatif informasi dalam segala bentuk, tidak hanya akademis, termasuk data digital di internet. Jadi bibliometrik, scientometrik, dan informatik ini kalau kita gambarkan secara visual itu merupakan zona-zona yang dimana zona terkecil itu ada bibliometrik, zona yang paling besar itu scientometrik, dan zona yang paling besarnya lagi itu informatik. Jadi ketika teman-teman sudah mempelajari bibliometrik, maka teman-teman secara otomatis mempelajari scientometrik dan bibliometrik. Namun untuk sekarang kita akan mempelajari lebih spesifik dulu, yaitu pada bibliometrik. Begitu. Nah, mungkin untuk mata kuliah ini juga teman-teman masih bingung kayak apa gambaran kedepannya. Mungkin teman-teman yang tertarik bagaimana menganalisis informasi di digital. Nah, terkait komentar di YouTube, atau mungkin terkait hashtag di Twitter, atau mungkin terkait hal-hal yang sedang viral di internet, itu bisa kita kaji, bisa kita analisis bagaimana informasi tersebut itu tersebar. Begitu. Nah, namun untuk bibliometrik ini kita hanya fokus pada artikel ilmiah yang mungkin teman-teman bisa temukan di Google Scholar, atau mungkin di Scopus, atau mungkin di beberapa database lainnya. Begitu. Jadi intinya bibliometrik ini kita akan menganalisis bagaimana tren topik itu ada, dan bagaimana kita mengambil keputusan apakah topik tersebut bisa kita analisis atau bisa kita lakukan penelitian atau mungkin kita hindari, seperti itu. Nah, lanjut, terus apa sih hubungannya mengenai ilmu bidang ilmu kita, yaitu sebagai pustakawan, di mana bibliometrik ini sebagai manajemen koleksi yang membantu pustakawan untuk mengambil keputusan berbasis data. Jadi kelak nanti ketika teman-teman sudah lulus dari kampus ini, teman-teman akan dibutuhkan bagaimana cara memiliki atau cara mengambil keputusan jurnal-jurnal yang dibutuhkan universitas. Maksudnya apa? Karena universitas sendiri itu seringkali membutuhkan keputusan pustakawan dalam berlangganan jurnal-jurnal ilmiah.
Tidak semua universitas itu memiliki jurnal berlangganan seperti Scopus, seperti Web of Science dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Biaya. Salah satunya biaya. Kenapa? Karena jurnal-jurnal internasional itu kalau berlangganan dalam kelas universitas itu sangat mahal. Maka dari itu hadirnya kalian sebagai pustakawan untuk memberikan keputusan mana yang harus kita langganan, mana yang harus kita skip, tidak boleh langganan. Begitu, itulah keputusan kalian. Selain itu juga sebagai pustakawan nanti teman-teman dalam mata kuliah ini bisa mengembangkan riset. Yang tadi sebelumnya Bapak jelaskan bahwa mengenai trend topik itu bisa teman-teman sebagai arahan dari teman-teman, mana sih trend topik yang nanti peneliti itu bisa dilakukan penelitian atau mungkin tidak harus melakukan penelitian. Dikarenakan secara analisis bibliometrik itu mungkin tidak terlalu ramai atau mungkin itu terlalu ramai begitu. Dan selain itu juga sebagai evaluasi institusi yang dimana pustakawan tersebut akan menjadi analisis riset untuk mengevaluasi kinerja publikasi dosen dan universitas secara global begitu. Jadi bibliometrik ini juga akan membantu teman-teman sebagai pustakawan dalam dalam mengambil keputusan dalam jurnal, mengambil keputusan riset dan mengambil keputusan dalam evaluasi institusi. Jadi sebagai pustakawan itu tidak hanya kerja di dalam perpustakaan saja, tapi teman-teman pun sebagai pengambil keputusan bagaimana suatu riset itu dikerjakan atau mungkin dihindari. Begitu. Nah, terus untuk selanjutnya mengenai etika keilmuan dan akademik, tentu saja ini seringkali diberitahu pada dosen dan mahasiswa lainnya. Ini menjadi hal yang paling penting dan paling ingat bahwasanya ketika teman-teman sudah masuk dalam ruang lingkup akademik, ada hal yang harus teman-teman pegang, yaitu mengenai etika publikasi. Yaitu ada integritas data atau anti fabrikasi, yaitu teman-teman tidak boleh memanipulasi data sekecil pun. Maksudnya apa? Terkadang ketika teman-teman sudah di dalam fase analisis atau dalam fase analisa secara perhitungan, ada rasa atau hasrat ingin merubah data tersebut menjadi sempurna. Begitu. Atau mungkin teman-teman mengotak-ngatik hasil dari wawancara supaya hasilnya lebih unik. Begitu. Nah, itu merupakan hal yang sangat dilarang dan tidak boleh teman-teman lakukan. Karena apa? Yang namanya penelitian itu seadanya aja, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Karena apa? Ketika teman-teman sudah berani melakukan manipulasi data secara terang-terangan, entah itu dalam kuantitatif atau mungkin kualitatif, teman-teman sudah mencoreng etika akademik tersebut. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silahkan. Saya mau nanya Pak, tadi Bapak disebutkan bahwa banyak mahasiswa tuh yang citasi tapi ternyata pas dicek itu citasi gaib ya. Nah, saya pernah Pak seperti itu, dan apakah memang citasi seperti itu harus ditinggalkan atau justru gimana gitu? Jadi saya udah bikin artikel dan nge-citasi si kutipan itu, dan ternyata pas saya cek nggak ada di Google Scholar-nya gitu Pak. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi mengenai citasi fiktif itu sebenarnya ada beberapa kendala. Yang pertama, kalau untuk saat ini biasanya mahasiswa itu menggunakan AI tanpa cross check terlebih dahulu. Itu untuk saat ini. Tapi biasanya hal itu pun sejak dulu pun seringkali ditemukan permasalahan citasi fiktif sebenarnya bukan fiktif. Kemungkinan artikel tersebut itu pernah ada tapi dihapus oleh jurnal tersebut. Begitu. Tapi kok bisa ketemu di Google? Nah, biasanya ada satu peneliti atau mungkin beberapa peneliti artikelnya publish, dia mengutip. Jadi ketika teman-teman mencari di Google Scholar atau mungkin di Google, ketemu tuh citasi yang fiktif ini yang katanya fiktif, ternyata itu sudah dihapus oleh pihak jurnal.
biasanya kasus yang sering terjadi itu. Tapi kalau kasus saat ini itu dikarenakan kebanyakannya karena AI. Mahasiswa meminta AI untuk mau pembahasan beserta citasinya. Oke, AI memberikan citasi, memberikan daftar pustakanya, tapi palsu, fiktif, begitu. Jadi maka dari itu teman-teman perlu cross check terlebih dahulu apakah itu beneran ada atau mungkin buatan AI. Nah, biasanya kalau cara Bapak untuk mencari artikel itu beneran ada atau tidak, pertama cari nama dan judulnya. Jadi teman-teman langsung di Google nama dan judulnya, search apakah ada atau tidak. Kalau misalkan susah ketemu, coba cari apakah ada doinya, nomor doi. Kan suka ada tuh di artikel teman-teman, mungkin pernah baca juga teman-teman ada doi. Doi itu merupakan identitas artikel tersebut. Coba teman-teman lacak, cek apakah itu benar ada atau tidak. Dan biasanya kalau yang artikel fiktif itu doinya not found, tidak ketemu. Gitu. Tapi kalau misalkan beneran ada, itu nanti bukan muncul artikelnya di jurnal apa. Jadi begitu cara mendeteksinya dan cara memahami soal citasi fiktif tersebut. Oke, paham? Ya, terima kasih Bapak. Baik. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita sudahi saja karena teman-teman sudah memahami begitu dalam soal geometrik. Tapi untuk tugas minggu depan kita akan menentukan studi kasus secara kelompok. Nah, untuk studi kasusnya yaitu mengenai skenario teman-teman harus membawa harus mencari 5 nama jurnal, apakah 5 nama jurnal ini memang beneran memenuhi standar atau mungkin ada pelanggaran dalam jurnal tersebut. Jadi teman-teman mohon secara kelompok untuk mencari 5 nama jurnal tugas. Nanti akan kita coba periksa bareng-bareng apakah itu beneran terstandarisasi atau mungkin cuma berapa. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.